Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 29 Mei 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari Kabupaten Mandailing Natal. Polres Mandailing Natal mengamankan 7 alat ekskavator dan 7 penambang emas ilegal di 3 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal. Petugas gabungan Polres Mandailing Natal melintasi Sungai Batanggadis dengan mengendarai mobil Ranger dan melewati jalan tikus untuk menuju lokasi aktivitas tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batanggadis di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam operasi penertiban tambang emas ilegal yang dipimpin Kapolres Mandailing Natal, AKBP Ari Supandi Palo, menemukan puluhan ekskavator yang disembunyikan para penambang di bekas galian tambang. Razia gabungan personil Polres Mandailing Natal ini menemukan 12 ekskavator dan mengamankan 7 orang penambang yang sedang beroperasi di wilayah Aik Kapesong. Ketujuh orang yang diamankan tersebut merupakan karyawan dan 1 operator pengendali ekskavator. Penyisihan lokasi tambang emas ilegal di Sungai Batanggadis ini mulai dari Desa Hutarim Baru, Desa Tombang Bustak, Desa Simpang Tolang, dan Kelurahan Pasar Kota Nopan di Kecamatan Kota Nopan. 7 pelaku penambang emas ini dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk penyelidikan lebih lanjut dan dimintai keterangan siapa pelaku pemodal aktivitas tambang di daerah Kota Nopan ini. Kita kemarin 24 jam kita menjaga ini, kita nunggu pelaku untuk menghidupkan, tapi sekarang tidak ada yang berani kembali ke tempat. Namun demikian nanti akan kita usahakan, ini akan tetap kita geser ke Mako, sehingga nanti kita tunggu para pelaku yang memiliki alat ini. Selain mengamankan 12 ekskavator dan 7 pelaku ini, petugas gabungan Polres Mandailing Natal juga membakar sejumlah alat yang digunakan untuk mencari emas secara ilegal di bantaran Sungai Gadis. Seorang pemuda pelaku curanmor di Kota Medan ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan usai mencuri sepeda motor bibi kandungnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV ini dilakukan karena pelaku tak memiliki uang untuk membayar kontrakannya. Video rekaman kamera pengawas yang merekam saat pelaku pencurian sepeda motor bernama Herdin Dewanta Hidayat berhasil membawa kabur sepeda motor milik bibi kandungnya yang tinggal di komplek Villa Zekita, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya pihak keamanan tidak curiga dengan pelaku karena mengetahui jika pelaku merupakan bagian dari keluarga korban. Pelaku baru diketahui mencuri motor usai korban kembali ke rumahnya dan menemukan sepeda motor miliknya tidak lagi berada di rumah. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban pun kemudian melaporkan pelaku yang kemudian berhasil ditangkap tim unit Reskrim Polsek Medan Tuntungan. Kepada petugas, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor bibinya kepada penadah seharga 2 juta rupiah untuk keperluan membayar sewa kontrakan. Kapolsek Medan Tuntungan Ibtu Christine Simanjuntak mengatakan penadah motor curian dalam kasus ini turut ditangkap pihaknya bersamaan dengan barang bukti motor curian. Korbannya itu adalah Bobu Sembiring, kebetulan merupakan bibi kandung daripada pelaku pencurian R2. Sudah sering pelaku beraksi? Berdasarkan BAP yang kita lakukan, tersangka pelaku pencuri R2 mengatakan bahwa baru kali ini melakukan aksi tersebut. Untuk uang hasil kejahatannya digunakan apa? Ya, uang hasil kejahatannya digunakannya untuk membayar kos-kosannya di Tuntungan. Dia tinggal di Nambung Surbakti, Tuntungan, untuk membayarkan kos-kosannya, Pak. Kini keduanya terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 KUHP tentang penadahan barang hasil curian. Pemirsa, geng motor di Kabupaten Deli Serdang semakin meresahkan karena para pelaku saling menyerang kelompok dan sudah ada korban pembacokan di Dusun 1 Desa Tanjung Morawah, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang. Beginilah video amatir yang direkam salah satu warga pasca kejadian pembacokan antar geng motor.
Korban mengalami luka yang cukup serius pada bagian tangan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Dusun 1 Desa Tanjung Morawaa, Kecamatan Tanjung Morawah, Kabupaten Deli Serdang. Menurut Kepala Dusun 1 Desa Tanjung Morawaa, Ferry Setiawan mengatakan peristiwa itu berawal dari ketiga korban berboncengan. 3 mengendarai sepeda motor akan pulang dari lapangan futsal dan berjalan melawan arah menuju Simpang Abadi. Sesampainya di Simpang Abadi, ketiga orang korban didatangi oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan melakukan pembacokan secara membabi buta. Akibatnya ketiga korban jatuh dan terkena senjata tajam. Kemudian ketiga korban berlari menuju ke Gang Beo sembari berteriak minta pertolongan. Ketiga korban langsung ditolong masyarakat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Rahmat Hidayat, Desa Limau Manis untuk mendapatkan perawatan. Korban macam lari ke Gang Beo, ada keluarga dan kita hadir. Pelaku sudah melarikan diri dan korban tersungkur di belakang Masjid Nurul Huda. Jadi langsung kita kabari pihak kepolisian, alhamdulillah langsung turun, lalu diangkat kepolisian dibawa ke Rumah Sakit Rahmat Hidayat. Sabar ya bang, sabar ya bang. Korban saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Rahmat Hidayat dan pihak rumah sakit tidak memperbolehkan selain keluarga untuk dijenguk. Personil gabungan Polres Serdang Bedagai bersama dengan Polsek melaksanakan razia skala besar di sejumlah titik yang rawan terjadinya tindak pidana. Kegiatan tersebut guna penekanan angka kenakalan remaja dan peredaran narkoba. Terdapat 4 kecamatan yang disisir petugas gabungan, yaitu Kecamatan Sebamban dan Serampah yang menjadi wilayah hukum Polsek Firdaus. Sasaran utama adalah tempat kafe remang-remang dan kedai tuak dengan memeriksa sejumlah pengunjung apakah membawa senjata tajam atau narkoba serta kartu identitas. Selain Kecamatan Serambah, daerah lainnya yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Teluk Mengkudu yang masuk wilayah Polsek Teluk Mengkudu dan Kecamatan Perbaungan wilayah Polsek Perbaungan, tempat mangkal remaja yang menjadi cikal bakal adanya geng motor pun dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat hal yang mencurigakan, akan digelandang ke Mapolres untuk dilakukan tindakan lanjutan. Kasih Humas Polres Sergai Ibtu Edward Sidauruk mengatakan, operasi skala besar ini dilakukan untuk menjaga gangguan Kaptipmas, terutama di malam hari. Sehingga dengan rutin kegiatan ini, para pelaku tindakan kejahatan dapat terorganisir para geng motor yang kerap meresahkan masyarakat sekitar. Dengan melihat petugas melakukan patroli menyambangi setiap kecamatan, maka mudah-mudahan harapannya akan lebih kondusif sehingga juga untuk memberikan dampak kepada para pelaku kenakalan remaja. Pemirsa, petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengamankan 3 orang yang diduga merupakan pelaku pencurian sembako dan beberapa alat rumah tangga di rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution. Namun ketiganya telah ditangguhkan dan tidak lagi dalam tahanan Polrestabes Medan. Media sosial sempat heboh dengan adanya kabar kehilangan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution beberapa waktu lalu. Bahkan beberapa akun media sosial sempat memberitakan bahwa barang yang hilang tersebut merupakan uang yang bernilai mencapai miliaran rupiah. Namun hal ini dibantah oleh Bobi sendiri dan juga kepolisian Polrestabes Medan. Satreskrim Polrestabes Medan membenarkan bahwa ada mengamankan 3 orang berinisial EN, AD dan AS yang belakangan diketahui bahwa barang yang hilang yakni beberapa paket sembako serta alat rumah tangga yang bernilai kurang lebih 3 juta rupiah dan dilakukan oleh EN selaku juru masak di rumah dinas Wali Kota Medan dengan dibantu oleh AD yang merupakan suaminya serta AS yang merupakan oknum honorer Satuan Polisi Pramong Parja yang bertugas jaga di Rumdis Wali Kota. Terhadap stok sembako yang ada di gudang. Namun karena ada kecurigaan, loh ini kenapa stok ini kok berkurang? Lalu oleh pelapor membuka cek rekaman CCTV. Kemudian dari pelapor ya menerangkan di situ ada beberapa item sembako ya, sehingga kalau kerugian dari pelapor lebih kurang 3 jutaan.
Tapi nanti ini apa juga nih Pak? Gula ya? Flash, kompor. Namun polisi menyebut kini ketiganya tak lagi ditahan di Mapol Restabes Medan sebab penahanannya telah ditangguhkan. Sebanyak 4 unit rumah warga di kawasan padat penduduk ludes dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit membuat pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam memadamkan api yang menjalar. Satgas Manggala Agni BPBD dan Satuan Samapta Polres Labuhan Batu Selatan lakukan pelatihan bantuan pertolongan pencarian korban di permukaan air pada 28 Mei 2024. Kebakaran ini terjadi di Jalan Patimura, Gang Turang, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Selasa sore. Bangunan semi permanen dengan material kayu membuat api membesar dan cepat menjalar ke bangunan rumah lainnya. Pemadaman kebakaran yang datang dibantu warga berupaya memadamkan api. Menurut Kasih Pemadam Kebakaran Kota Tanjung Balai, Bambang, sebanyak 4 unit rumah warga ludes terbakar, sementara 1 rumah terpaksa dirobohkan agar menghindari api yang menjalar ke bangunan lainnya. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sempitnya jalan di kawasan padat penduduk serta ramainya warga yang melihat kebakaran itu membuat kesulitan dalam proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Awal dari laporan warga telah terjadi kebakaran yang beralamatkan di Jalan M. Abbas Ujung pada pukul 17.54 lebih kurang, dan armada kita turunkan sebanyak 8 unit armada, dan sampainya di TKP kita langsung memadamkan dengan 8 unit armada, dan yang terbakar adalah 4 unit rumah dan 1 desa guna menghindari untuk terjadinya perambatan api. Musibah kebakaran yang menghanguskan 4 rumah warga tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian Resort Tanjung Balai. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Satgas Manggala Agni BPBD dan Satuan Samapta Polres Labuhan Batu Selatan lakukan pelatihan bantuan pertolongan pencarian korban di permukaan air pada 28 Mei 2024. Latihan gabungan ini untuk meningkat pengetahuan dan kemampuan anggota dalam penanganan korban bencana alam yang terbawa arus sungai, sehingga perlu kesigapan personil baik dari kepolisian maupun BPBD dalam penanganan korban yang ada di lapangan. Latihan bersama tersebut meliputi tata cara menggunakan perahu, penanganan evakuasi korban secara langsung maupun menggunakan alat dari permukaan air. Kepala Satuan Samapta Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Zulkifli menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan anggota dan latihan ini dilakukan per triwulan sehingga dalam setahun pelaksanaannya bisa 3-4 kali. Samapta Polres Labuhan Batu Selatan, bidang bantuan pertolongan pencarian di permukaan air dan penanganan kebakaran lahan dan hutan. Atau kebakaran hutan dan lahan karhutla. Jadi kegiatan ini rutin kita laksanakan untuk memelihara kemampuan anggota. Kami bekerja sama dengan BPBD Labuhan Batu Selatan dan Satgas Manggala Agni Daerah Operasi 3. Usai latihan penyelamatan korban di permukaan air, seluruh anggota gabungan mendapat pelatihan penanganan kebakaran hutan dan lahan dari Satgas Manggala Agni. Pemirsa, tahukah Anda, Disc Joki Internasional Alan Walker berkunjung ke Kota Medan dan bertemu dengan guru serta murid yang sempat viral menyanyikan lagu ciptaannya. Disc joki asal Norwegia Alan Walker terbang dari Amerika Serikat ke Indonesia, khususnya Kota Medan, untuk mengunjungi sekolah Al-Azhar pada Selasa siang. Alan ingin bertemu dengan guru musik di sekolah tersebut yang bernama Tri Adinata yang sempat viral di media sosial karena mengajarkan para siswanya dengan lagu miliknya yang berjudul Not You. Ketika tiba di sekolah Al-Azhar, Alan Walker disambut meriah untuk para siswa maupun guru yang di sana.
Tidak banyak dari mereka juga mengabadikan momen kedatangan disc joki internasional ini dengan telepon selular mereka. Usai bertemu dengan Tri Adinata, Alan juga mengundang guru dan para siswa yang viral tersebut untuk hadir di pertunjukan Alan Walker yang bertajuk Walker World pada 8 Juni mendatang. Selain itu, di hadapan para murid SMA Al-Azhar, Alan Walker meminta kepada seluruh murid untuk tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya, terlebih dalam hal bermusik. No matter what you're trying to pursue, is like whether you're trying to achieve success or just to learn an instrument or pursue a career doing music, and the best advice for me is to just keep working hard, believing in yourself, and never ever giving up, because that was how it was for me in the beginning. That I just made music, I just played music. Pembukaan jalan sepanjang 3.600 meter di kawasan Pantai Pandaratan pada program TMMD ke-120 Kodim 0211 Tapanuli Tengah dinilai akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal itu disampaikan tim Wasef dari Mabes TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Manggaraja Simanjuntak, usai meninjau langsung lokasi TMMD ke-120 Kodim 0211 Tapanuli Tengah di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. Selain dinilai menumbuhkan ekonomi pariwisata, tim Wasef TNI Angkatan Darat ini juga mengapresiasi kegiatan lainnya pada TMMD ke-120 tersebut, baik kegiatan fisik maupun kegiatan non-fisik, lantaran seluruh kegiatan membuktikan kemanunggalan TNI bersama rakyat benar-benar terlaksana dengan baik di Kabupaten Tapanuli Tengah. TMMD sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama pada wisata. Harapan saya, semoga dari pemerintah daerah tetap bekerja sama antara Kodim dengan aparat TNI bisa tidak lanjutin untuk hari-hari yang akan datang. Karena ini saya lihat sangat bagus untuk destinasi wisata. Sedangkan kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat, diantaranya penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan bela negara juga telah mencapai target 100% kepada masyarakat. Pemirsa, Universitas Negeri Medan mewisuda sebanyak 777 wisudawan periode Mei 2024 untuk program doktor, magister, sarjana, dan diploma dalam sidang senat terbuka di Auditorium Unimed pagi tadi. Lulusan program pasca sarjana 87 Fakultas Ilmu Pendidikan, 147 Bahasa dan Seni, 61 lulusan Fakultas Ilmu Sosial, 174 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 113 Fakultas Teknik, 77 Ilmu Keolahragaan, dan 77 lulusan Fakultas Ekonomi. Untuk wisudawan berprestasi diraih Aditya Putra Sanjaya dari program studi S2 jurusan Pendidikan Fisika dengan IPK 4,0. Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Baharudin mengatakan, di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, di mana era teknologi informasi dan IT telah menjadi basis dalam kehidupan manusia, para wisudawan dituntut untuk lebih memiliki rasa empati, kepedulian, dan kemampuan literasi bahasa, literasi data, teknologi, dan literasi manusia yang dibutuhkan dunia kerja. Dikatakan saat ini bukan lagi era kompetisi, melainkan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan dan skill kolaborasi dalam berbagai bidang. Universitas Negeri Medan tahun ini juga akan menerima mahasiswa baru program studi kedokteran yang nantinya diharapkan akan melahirkan lulusan dokter terbaik yang akan berkontribusi bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Rektor berpesan kepada para wisudawan agar senantiasa menambah ilmu dari berbagai sumber dan selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk kemajuan pendidikan di Universitas Negeri Medan. Kita harapkan karena di Unimed tahun-tahun terakhir ini kita memang menerapkan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, kurikulum relevansinya dengan dunia kerja. Kemudian tentu kita bekali dengan menjawab tantangan yang berbasis 4.0 dan deskripsi 5.0. Oleh karena itu saya kira mahasiswa Unimed dan kita juga S1 sampai S3 itu kita berikan mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliah kepemimpinan itu dimanapun dia berada nanti akan sebagai pemimpin di mana dia akan bekerja.
Ketua Senat Universitas Negeri Medan, Profesor Dr. Syawal Gultom, dalam orasi ilmiahnya mengatakan, kunci sukses yang bisa menolong para lulusan untuk bekerja adalah dengan mengubah cara berpikir. Selain itu, rajin membaca buku, menguasai literasi bahasa, literasi IT dan teknologi, literasi data tentang pertumbuhan ekonomi, mampu memecahkan berbagai problem, berintegritas dan berkarakter, serta yang tak kalah pentingnya, senantiasa membahagiakan dan menghormati kedua orang tua. Setelah mengikuti pembelajaran selama 3 tahun di bangku sekolah menengah pertama, sebanyak 121 siswa-siswi kelas 9 sekolah SMP Ar-Rahman Percut dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebanyak 121 siswa tahun ajaran 2023-2024 yang dinyatakan lulus dari kelas reguler dan tahfiz Quran kemarin dilepas oleh pembina Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, Mahyujar Nasution, yang didampingi pembina 2 Hidayat Nasution dan Kepala Sekolah SMP Ar-Rahman Percut di Hotel Miana Deli Serdang kemarin. Dari 121 orang yang dilepas, sebanyak 36 orang dinyatakan lulus masuk ke Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 2 Medan melalui jalur prestasi. Pembina Yayasan Hajjah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution mengatakan pihak sekolah berupaya meningkatkan pengabdian kepada para siswa dengan memberikan pengajaran yang sesuai dengan tuntunan agama dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir dan selalu pada tingkat yang prima agar connect untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan di bidang SDM, saat ini semua guru SMP Ar-Rahman Percut adalah sarjana dari berbagai latar belakang ilmu. Kami berusaha terus meningkatkan layanan dan pembelajaran dari waktu ke waktu seperti apa yang diprogramkan pemerintah juga, serta program internal kami juga untuk mendorong anak-anak mencintai Al-Quran. Seperti apa yang kita saksikan tadi, mereka sudah banyak yang mempunyai hafalan-hafalan, ada yang 5 juz, 6 juz. Kami mohon doa dari orang tua, wali, dan masyarakat tentunya. Mohon dukungannya keberadaan kami di desa Percut ini agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga keberadaan kami ini nantinya mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Kepala Sekolah SMP Ar-Rahman Percut Zainuddin Hasibuan mengatakan, tanggung jawab sekolah dalam mendidik siswa belajar selama 3 tahun tetap komit memberikan pendidikan yang terbaik sehingga mampu menjadikan seluruh lulusan memiliki ilmu pengetahuan. Berbagai upaya dilakukan guru dan kepala sekolah untuk membentuk karakter siswa menjadi pelajar yang disiplin dan giat belajar agar menjadi pribadi yang memiliki motivasi untuk terus berkembang, karena kepintaran seseorang dapat dikalahkan dengan ketekunan dan kesungguhan. Alhamdulillah nama baik SMP Ar-Rahman di MAN 1, di MAN 2 Model Medan, di SMK Negeri 1 Percut Saituan, di SMA Negeri 1 Percut Saituan. Alhamdulillah nama SMP Ar-Rahman sudah sangat baik. Begitu juga tahun lalu di MAN 4 Martubung, alumni SMP Ar-Rahman sudah banyak ya. Jadi dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang sudah lulus dan percaya alumni SMP Ar-Rahman sangat mampu, sangat layak dan sangat pantas untuk diterima di sekolah yang favorit, baik di Deli Serdang maupun di Kota Medan. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua siswa untuk memberikan amanah kepada kami di SMP Ar-Rahman Percut. Kegiatan ini turut dihadiri Kakan Kemenak Deli Serdang, DPRD dan Sekretaris Edukatif serta Lembaga Pendidikan Agama Islam dan kepala sekolah di lingkungan perguruan Al-Azhar, juga para orang tua siswa. Pada pelepasan diberikan sertifikat dan medali oleh pembina Yayasan 1 dan 2 Hajjah Rahmah Nasution. Ya pemirsa, pemanfaatan keuangan anggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat sasaran tanpa penyimpangan, termasuk salah satunya untuk mewujudkan pemilu berjalan baik sebagaimana mestinya.
Prinsip tersebut dilakukan pada sebuah tingkatan penyelenggara pemilu hingga ke seluruh daerah, termasuk pihak lembaga dan badan publik yang bergerak di pengawasan pemilu khusus di Kota Gunung Sitoli. Ketua Komisi Pemilihan Umum setempat, Kardinal Pranatal Mendrova, menjelaskan dari 28 miliar rupiah anggaran untuk penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut, 19,2 miliar rupiah diantaranya dikelola KPU Kota Gunung Sitoli. Dari jumlah itu, memasuki tahapan awal penyelenggaraan telah menerima sebesar 40% dengan sasaran pada sosialisasi, BIMTEK dan penguatan kapasitas badan ad hoc hingga pelaksanaan pawai dan peluncuran tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli tahun 2024. Penyampaian informasi kelola anggaran pilkada melalui APBD yang dicetuskan Ketua KPU seperti berjalan dengan ajakan pihak Komisi Informasi yang sebelumnya telah menekankan agar publik dapat menggunakan haknya mengetahui seluruh pengelolaan penyelenggaraan pilkada, termasuk pemanfaatan anggaran keuangan negara. Demikian semua pihak dan atau badan publik penyelenggara pemilu itu mutlak membuka informasi yang bersifat terbuka umum. Prinsip itu tetap efektif dan efisien, di mana tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan sosialisasi ini adalah bagaimana peningkatan partisipasi pemilih di TPS nantinya. Jadi kita berupaya bagaimana supaya partisipasi tetap meningkat dan jauh lebih baik daripada pilkada tahun 2020 kemarin. Efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggaran pilkada juga harus didukung oleh sebuah pihak semata mengantarkan perwujudan partisipasi pemilih pada pilkada tanggal 28 November 2024 dapat tercapai maksimal serta menghasilkan penyelenggaraan pilkada berjalan baik. Sebanyak 84 orang calon petugas pengawasan kelurahan dan desa pada Pilkada Serentak 2024 tingkat Kota Binjai mengikuti seleksi wawancara. Seleksi wawancara ini melibatkan petugas Panwas Kecamatan dan Komisioner Bawaslu Kota Binjai. Menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Kota Binjai, Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai menggelar seleksi calon petugas pengawas kelurahan dan desa atau PKD se-Kota Binjai. Saat ini tahapan seleksi calon petugas PKD telah memasuki tahapan seleksi wawancara. Pelaksanaan seleksi wawancara ini dilaksanakan di masing-masing kecamatan oleh petugas Panwas Kecamatan yang didampingi Komisioner Bawaslu Kota Binjai. Seleksi wawancara dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai didampingi oleh 3 orang petugas Panwas Kecamatan Binjai Selatan. Ketua Bawaslu Binjai Muhammad Yusuf Habibi menyatakan, seleksi wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana integritas dan pengetahuan calon petugas PKD terhadap pengawasan pemilu. Di Binjai ini ada 37 kelurahan. Untuk peserta kira-kira berapa yang lulus administrasi? Kalau yang lulus administrasi ini ada sekitar 84 orang ini nanti akan diseleksi, disaring ya kan, untuk menjadi petugas pengawas kelurahan desa, yang mana setiap kelurahan itu cuma satu dia untuk menjadi petugas. Dengan seleksi ini diharapkan dapat petugas PKD yang berintegritas demi terwujudnya pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, KPU Medan tetapkan 50 anggota DPRD Kota Medan yang terpilih pada periode 2024-2029. Penetapan tersebut berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang berakhirnya perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. KPU menetapkan anggota DPRD Medan terpilih periode 2024-2029 dari 5 daerah pemilihan Kota Medan di Le Polonia Hotel Jalan Sudirman, Kota Medan, Selasa sore. Berdasarkan hasil pemilihan umum pada 14 Februari 2024 lalu, PDIP menjadi partai pemenang di Kota Medan. PDIP memperoleh 204.228 suara dan 9 kursi di DPRD.
Pada posisi kedua ditempati PKS dengan perolehan 186.789 dengan 8 kursi. Sementara di posisi ketiga ada Gerindra yang memperoleh 164.371 suara dengan 6 kursi. Dan Golkar yang memperoleh 138.529 suara mendapat 6 kursi. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan penetapan anggota DPRD Medan terpilih berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 tentang berakhirnya perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Penetapan ini sebelumnya sempat ditunda karena adanya gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan oleh Partai Gerindra. KPU Kota Medan telah melakukan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih DPRD Kota Medan, di mana sempat tertunda dari putusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa menolak sengketa yang dimohonkan oleh Partai Gerindra. Oleh karena itu, dari hasil putusan MK, maka KPU Kota Medan telah dapat melakukan penetapan, namun secara administratif KPU Seluruh anggota DPRD Medan terpilih diwajibkan melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Pemirsa, KPUD Toba membuka kembali akses aplikasi Silon untuk bacalon perorangan pasangan Turban Hutapea dan Ronald Panjaitan tentang penyelesaian sengketa Pilkada 2024. KPUD Toba memberi kesempatan dapat kembali mengakses aplikasi Silon 2 kali 24 jam kepada pasangan Turban Hutapea dan Ronald Panjaitan agar dapat kembali menginput dokumen syarat dukungan calon perseorangan atau independen. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Toba Sugar Fernando Sibarani di Sekretariat KPU Toba Jalan Siposorong Balike, Kabupaten Toba. Sugar mengatakan pihaknya pasti mematuhi aturan dan peraturan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam pengajuan permohonan sengketa terhadap Bawaslu yang sudah terjadi. Diakuinya telah ada kesepakatan bersama dalam hal mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Toba. Dalam mediasi tersebut diantaranya membuka akses Silon untuk menginput kembali dokumen syarat dukungan calon perseorangan. Pihak KPUD Toba telah melakukan konsultasi terhadap KPU Provinsi dan KPU RI untuk harus melihat tahapan yang sedang berjalan. Sementara itu pihak KPUD Toba atas dasar penginputan data ke aplikasi Silon akan menilai apakah setelah 2 kali 24 jam yang telah disepakati tersebut dokumen persyaratan dukungan memenuhi syarat minimal dukungan atau tidak. Kami menjalani putusan Bawaslu tersebut dan dalam hasil mediasi yang dilakukan ya kita bersepakat supaya juga tidak mengganggu tahapan yang sedang kita jalani. Ketika itu dipenuhi ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dipenuhi juga kan artinya tergantung hasil yang mereka lakukan setelah kesepakatan ini selama 2 kali 24 jam. Kalau mereka mampu memberikan atau menginput data dimaksud ya kita pasti akan menerima ketika jumlah syarat minimal dukungan yang dipenuhi. Pasca putusan MK, Komisi Pemilihan Umum KPU Deli Serdang menetapkan 50 anggota DPRD Deli Serdang terpilih hasil pemilu 2024 dalam rapat pleno di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang kemarin sore. Ketua KPU Deli Serdang Relisianti Panjaitan bersama Komisioner KPU Deli Serdang menggelar rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Deli Serdang pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun 50 kursi dan calon terpilih anggota DPRD Deli Serdang untuk 6 daerah pemilihan dapil yang tersebar di 22 kecamatan. Untuk dapil 1 sebanyak 8 kursi dan dapil 2 juga sebanyak 8 kursi. Sementara dapil 3 sebanyak 7 kursi dan dapil 4 sebanyak 9 kursi. Kemudian dapil 5 sebanyak 6 kursi dan dapil 6 sebanyak 12 kursi. Komisioner KPU Deli Serdang Ziaul Haq Siragar mengatakan KPU Deli Serdang menetapkan 50 kursi dari 764 calon anggota legislatif yang bertarung di bulan Februari 2024 kemarin. Dari 50 calon yang terpilih tersebut sebanyak 47 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dari keseluruhan partai yang bertarung di pemilihan anggota legislatif di tahun 2024, suara terbanyak adalah Partai Gerindra.
Pada pemilu legislatif 2024 ini hanya 21 orang yang bertahan dan kembali duduk di kursi DPRD Deli Serdang. Sementara 29 orang adalah wajah-wajah baru. Perolehan suara terbanyak itu adalah Partai Gerindra. Kalau kita lihat dari caleg terpilih ini, dari 50 ini, kita lihat ada 21 caleg incumbent ya, yang petahan ya, kemudian ada 29 caleg terpilih yang baru, Bang. Ya, baik, memang di PKPU 6 tahun 2024 itu dijelaskan bahwa caleg terpilih itu sebelum pelantikan itu sudah harus melaporkan LHKPN, laporan harta kekayaan ke KPK. Sebelum pelantikan itu biasa 21 hari sebelum pelantikan itu caleg terpilih itu sudah harus menyerahkan ke KPU melalui partai politik. Ke-50 caleg terpilih ini wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui partainya masing-masing. Pemirsa, Wakil Wali Kota Binjai Rizky Yunanda Sitepu kemarin siang mendaftarkan sebagai bakal calon Bupati Langkat periode 2024-2029 pada Pilkada 2024 di kantor Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kabupaten Langkat. Rizky Yunanda Sitepu merupakan politikus muda yang menjabat Wakil Wali Kota Binjai disambut tim penjaringan DPC Gerindra Kabupaten Langkat, Dedek Pradesa. Dalam kesempatan tersebut, Dedek berharap ke depannya bakal calon dukungan dari partai yang dipimpinnya dapat lebih bersinergi mengelola berbagai sumber yang berpotensi untuk melakukan pembangunan dari berbagai bidang di Kabupaten Langkat. Tidak hanya sekedar pemanfaatan dan pengelolaan anggaran yang sudah tersedia saja, serta diharapkan nantinya dapat mendukung program kerja dari Gerindra. Pada kesempatan yang sama, Rizky Yunanda Sitepu mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga besar DPC Partai Gerindra Kabupaten Langkat. Rizky Yunanda Sitepu mengatakan senantiasa segenap pengurus dan simpatisan dapat memberikan masukan dan dukungan yang terbaik demi kemajuan dan pembangunan khususnya pada Kabupaten Langkat, meski siapapun nantinya yang akan diusung oleh Partai Gerindra sesuai petunjuk DPP. Pendaftaran Rizky Yunanda Sitepu ini menjadi prioritas terakhir serta harapannya kepada sebuah partai bisa berkomunikasi dengan baik pada pilkada mendatang. 316 jemaah haji asal Serdang Bedagai yang masuk dalam kloter 16 diberangkatkan Forkopimda Sergai pada Rabu 29 Mei 2024 pada pukul 8 pagi. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang jemaah haji asal Sergai yang masuk pada kloter 24 nanti. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kemenak Sergai Zulkifli Sitorus di sela pelepasan 316 jemaah haji asal Sergai yang masuk pada kloter 16 yang dilepas di halaman Masjid Agung Sergai. Dari jumlah tersebut terdapat 3 orang jemaah calon haji yang keberangkatannya tidak sama dengan jemaah calon haji asal Sergai lainnya, namun masih masuk pada kloter Sumatera Utara, yaitu pada kloter 24 nanti. Dijadwalkan para jemaah haji akan tiba pada pukul 9 pagi tadi di Asrama Haji Kota Medan dan selanjutnya akan bertolak ke Jeddah, Mekah pada 30 Mei 2024 sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Bupati Dharma Wijaya bersama Wakil Bupati Adlin Tambunan secara langsung melepas 316 jemaah haji tersebut dan mengharapkan kepada para jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, di mana pada kegiatan haji merupakan kegiatan yang memakan fisik yang cukup banyak sehingga perlu istirahat yang cukup dan tetap konsumsi vitamin. Mereka harus bisa mengatur saya mengimbau kepada seluruh jemaah haji Kabupaten Serdang Bedagai tetap menjaga kondisi fisiknya karena suhu di sana 42 derajat Celcius. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Kamis 30 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Tambunan, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara
untuk hari Kamis 30 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan, di mana hujan ringan terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias Barat, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Samosir, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang terjadi di wilayah Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Sibolga, Padang Lawas, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, di mana hujan ringan terjadi di Serdang Berdagai, Batubara, Asahan, Labuan Batu Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias Barat, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 17 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar 65 hingga 98%. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 28 Mei 2024, terdapat 7 titik panas, yaitu di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Labuan Batu Utara, dan Tapanuli Utara. Demikianlah informasi perakiraan dari kami. Terima kasih. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat sangatlah berbanding dengan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Berbagai cara dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, salah satunya lewat jasa lembaga pembiayaan konsumen. Pembiayaan pada konsumen adalah kegiatan untuk pengadaan barang atau benda yang bersumber pada kebutuhan konsumen yang muncul dengan sistem pembayaran angsuran yang dalam penerapan kegiatan usaha dan pengelolaan risiko di mana perusahaan pembiayaan konsumen melaksanakan pengaturan jaminan fidusia atau barang atau benda yang dimiliki konsumen tersebut. Jaminan fidusia pada dasarnya merupakan jaminan kebendaan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang dikenal dalam hukum positif sangat memberikan keuntungan tersendiri bagi para konsumen maupun lembaga pembiayaan konsumen. Sehingga dapat dilihat adanya kegiatan ini dapat berjalan untuk para peminjam untuk para peminjam konsumen agar dikembalikan secara lancar, tidak melakukan one prestasi. Salah seorang praktisi lembaga pembiayaan, M. Nazif, mengaku bahwa fidusia adalah perjanjian tambahan antara kreditur dan debitur selain perjanjian pokok yang telah disepakati, yakni perjanjian kredit. Dikatakan bahwa fidusia yang dibuat agar setiap konsumen atau debitur dapat mengelola barang dan jasa yang telah dipercayakan kreditur hingga akhir pembiayaannya selesai. Sebagai praktisi, M. Nazif menyatakan bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kalau fidusia itu permasalahannya mungkin saat eksekusi barangkali ya Bang. Namanya ini barang bergerak yang kita jaminkan ya. Barang bergerak itu kan moving, ya bisa berpindah, turnovernya bisa tinggi gitu ya. Hari ini bisa ada di sini, besok tidak ada lagi di sini. Bisa jadi saat perjanjian kreditnya dibuat semuanya baik-baik saja. Tapi saat akan dieksekusi itu barangnya sudah nggak ada, bisa jadi dipindahkan atau jadi sudah memang sama sekali tidak ada lagi volume atau kuantitinya gitu. Jadi
Pengamat hukum Dr. Dani Sintara menyebutkan fidusia ini lahir atas dasar pemberian pembiayaan kepada konsumen atas dasar pembelian terhadap suatu barang secara angsuran kepada pihak penyedia dana, sehingga ada hubungan erat antara benda yang dijadikan objek jaminan oleh pihak konsumen kepada pihak pemberi dana atau lembaga pembiayaan konsumen. Dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwasanya sertifikat jaminan fidusia itu memiliki kekuatan yang sama dengan atau memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, inilah yang keliru ditafsirkan. Kenapa? Itu sifatnya alternatif. Dia sama dengan kekuatan pengadilan kalau si debitur pada saat mau dieksekusi memberikannya secara sukarela. Tapi kalau dia tidak memberikannya secara sukarela berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang nomor 2 tahun 2021 tentang uji material pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia tadi mewajibkan ketika debitur tidak memberikannya secara sukarela, maka eksekusi terhadap jaminan fidusia itu harus berdasarkan penetapan pengadilan. Sangat diperlukan untuk pendaftaran jaminan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, karena jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan terjadi atau dapat dikatakan wan prestasi pada salah satu pihak, maka jaminan fidusia di sini sangat berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan hari terjadi. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audra Andarulinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.